berikutnya mungkin saya coba ingin mendengarkan kisah pengalaman kuliah saat S3 ataupun mungkin proses awal dari mendapatkan beasiswa DAAD, karena saya dengar DAAD ini cukup rigid juga, cukup agak sulit untuk tembus, sehingga mungkin ada tips-tips apa yang memang kita bisa dapatkan setelah proses beasiswanya masuk, mungkin nanti ke kondisi riset atau perkuliahan di sana. Silakan. Ya. Khusus tentang beasiswa DAAD nih. Saya akan coba mulai sedikit dari yang S2, Kak. Yes. Jadi sebenarnya kalau S2-nya itu jauh lebih simpel dalam hal tahapan. Tahapannya itu hanya mengikuti persyaratan, Kak. Persyaratannya apa aja, terus menjalani prosesnya, lulus, ya akan berangkat gitu. Artinya sesederhana untuk program S2 Jerman atau DAAD ini, dia itu sudah punya program studinya, sudah punya programnya, dan sudah punya universitasnya. Tinggal ngikutin aja pokoknya intinya. Jadi kalau dia mensyaratkan IELTS-nya 6, ya harus dapat 6. Kalau dia mensyaratkan pengalaman kerja 2 tahun, ya berarti harus 2 tahun. Kalau enggak usah daftar, karena pasti gagal. Karena ada yang mensyaratkan pengalaman kerja, ada yang tidak. Gitu. Jadi untuk program S2 DAAD itu ngelihat aja memang. Jadi nggak bisa buat coba-coba ya kalau begitu? Iya, karena mereka akan sebenarnya sangat strict dengan tahapan. Dan sebenarnya DAAD itu baik itu S2 maupun S3 hanya ada 2 tahapan sebenarnya. Seleksi administrasi dalam hal semua persyaratan di-upload atau dikirim. Setelah itu shortlisted, interview. Setelah interview, pengumuman akhir, udah gitu doang. Baik S2 maupun S3. Nah, kalau sekarang fokus yang ke S3, yang lebih tidak sederhananya adalah menemukan profesor, jelas. S2, S3 tetap harus korespondensi dulu ya? Kalau S2 dulu kita yang penting nggak perlu dapat profesor, nggak apa-apa. Karena yang membedakan untuk S2 itu kan kita dapat LOE, Letter of Acceptance dari program itu gitu. Dan itu tidak membutuhkan kita harus sudah punya ide riset, sudah menemukan profesor, itu enggak. Mungkin di beberapa program ya, tapi yang program saya itu enggak. Yang penting dokumennya jelas, kita bisa meyakinkan dengan motivation letter yang baik gitu kan. Lulus ya alhamdulillah lulus bisa. Nah kalau S3 ini yang paling mengurasnya adalah usaha mendapatkan profesor nih, Kak. Ini yang paling penting. Karena profesor dulu betul. Ya? Karena kalau nggak dapat profesor nggak bisa daftar beasiswa. Jadi syaratnya untuk DAAD S3 itu, saya programnya kan, dan ada beberapa program juga DAAD untuk S3 nih. Yang saya ambil itu DAAD Doctoral Research Grant namanya. Jadi ini umum DAAD itu ngasih siapa yang mau riset S3 sini, kita seleksi, kita biayai. Itu nggak nutup kemungkinan di bidang sosial, bidang teknologi atau engineering, sama bidang sosial tadi udah natural science atau hukum atau semua bidang bisa. Nah jadi yang paling krusial adalah menemukan profesor. Nah setelah menemukan profesor, biasanya akan dapat letter of support dari profesor itu, dan dari letter of support itu kita bisa ngurus letter of acceptance dari universitas. Ya. Nah, dua syarat itu. Nah, menemukan profesor ini sebenarnya bisa. Kan paling susah juga kan kita nggak kenal siapa di sana. Betul. Nah, pengalaman saya itu sebenarnya jadi saya kan tadi bilang saya pernah 2 kali tes DAAD nih, Kak. Yes, betul. Tahun pertama itu profesornya nggak seperti yang sekarang. Yang beda. Dokter ya? Maksudnya tes dokter. Yang dokter nih, S3. Ya, untuk S3. Jadi tahun 2017, saya nyari bener-bener profesor, dapat nih, masih muda profesornya. Tapi terakhir kan saya gagal, jadi saya nggak berangkat. Yang sekarang ini memang yang saya incer, tapi saya incer
institusinya sebenarnya, ZMT Bremen yang saya incar. Nah, itu kan ada ya. Ya, itu cukup cukup bonafit lah. Nah, tapi waktu itu saya mengincar sebenarnya satu profesor yang berbeda, yang sekarang jadi rekan kerja nih. Maksudnya dia memimpin grup riset yang berbeda, yang sebelahan lah istilahnya sama saya. Nah, sebenarnya kan kalau tips mencari profesor itu udah banyak lah. Di googling juga udah banyak. Tapi yang mau saya share pengalaman pribadi itu yang berbeda adalah, kan sebenarnya tools utamanya atau strategi utamanya kan ngirim email ya. Yes. Korespondensi email. Karena kita nggak pernah ketemu dia, atau kita nggak tahu dia siapa, yang paling bisa memungkinkan teknologi sekarang kan email. Kita belum punya nomor WhatsApp-nya, belum punya. Atau kita nggak tahu, belum tentu dia punya sosial media, juga nggak tahu gitu kan. Beberapa saintis itu main Twitter. Ya, tapi LinkedIn juga, tapi untuk profesor-profesor yang cukup senior biasanya mereka udah nggak main itu gitu. Nah, saya itu dulu masuknya pasti lewat email, Kak. Tapi email yang bagaimana kan? Email yang bagaimana? Nah, emailnya misalnya kita subjek email ketika masuk, nah itu yang disesuaikan gitu misalnya. Straight, kalau saya dulu straight aja, langsung aja. Looking for PhD supervision gitu misalnya, gitu. Looking for academic supervisor gitu misalnya. Dan saya punya template body text-nya seperti apa, jadi tinggal diganti-ganti. Dan saya ingat waktu itu saya punya list, Kak, punya satu dokumen list profesor di Jerman itu yang kira-kira bisa jadi potensial tuh saya list. Saya cari tahu, memang saya riset lah. I'm doing my homework gitu kan. Saya cari tahu dia kata kuncinya apa, risetnya apa. Jadi template-nya itu bisa disesuaikan. Kirim aja. Jadi jangan ragu, jangan takut kalau ngirim email. Toh gratis ini belum tentu dibalas. Yang deg-degan itu ketika dibalas, Kak. Gitu. Rejected atau apa gitu ya. Dibalas tuh pas buka, sorry saya mau pensiun. Ada pernah. Wah, udah gagal nih. Soalnya nggak bisa mungkin nerima, tapi pada saat lulus nggak bisa jadi advisor kan? Betul. Sorry saya lagi masih kebanyakan anak PhD nih, saya belum mau terima dulu. Jadi ada penolakannya standar lah. Itu ini. Yang lebih deg-degan lagi kalau dia nanya, kamu ini apa? Jadi saya pernah trikinya beberapa strategi itu, Kak, mengirim email dengan attachment. Attachment-nya itu proposal riset ya. Ada dua pitching lah, pitching idea. Ada juga saya kirim nggak pakai attachment. Jadi cuma ngenalin diri dan nyebutin ide riset, kata kunci riset di body text email. Ada yang ngebales dengan nanya, ya udah mana ide kamu? Baru kita kirim gitu kan. Ada yang dari situ berkembang lah sampai ke Skype dan lain-lain gitu. Yeah. Jadi singkat cerita tuh pokoknya email. Nah, tapi saya nulis juga tuh, ada di blog salah satu tulisan saya itu sharing saya bagaimana caranya kalau misalnya email nggak dibales kan. Nah, itu kan kita frustasi kan, Kak. Digantung ya. Jadi iya, digantung atau apa gitu. Ya jawaban paling sederhananya kan coba terus, atau kita berdoa lah mudah-mudahan tergerak hatinya. Nah, jadi strategi utama pasti lewat email sih. Nah, saya menemukan nih pengalaman pribadi ada strategi kedua sebenarnya, Kak. Strategi keduanya adalah lewat koleganya. Lewat koleganya dalam hal, jadi kejadian yang memang berhasil di saya, mungkin belum tentu berhasil di orang lain ya. Yep. Saya itu mencari workshop, seminar, conference atau apapun yang memang bidang saya tuh saya pengen di situ gitu kan. Jadi suatu ketika saya entah kenapa juga Allah menggerakkan itu, takdirnya memangnya saya ngelihat iklan akan ada seperti workshop gitu di UI waktu itu, UI Salemba, di bidang yang ya mirip-mirip lah, satu bidang dengan saya waktu itu. Saya udah pindah ya dari dulu TPS, D4-nya TPS, S2-nya Council Management, nah S3 ini sekarang saya udah di
behavior economics nih, udah di lebih social spesifik science. lagi lah, lebih membumi ya. Udah beda lagi kan. Jadi Iya. saya ketemu iklan itu Kak. Terus saya kontak aja nih kan. Ini saya pendaftarannya udah lewat Kak. Saya kontak aja. Saya tertarik nih, sampai saya baru lihat, boleh nggak saya datang? Oh iya, datang aja gitu. Nah, saya datang ke conference itu Kak. Jangan malu-malu ketika di conference, ketika ada profesor di situ atau ada postdoc-nya di situ, nanya aja, atau jadi making interaction lah ya. Ya, Terus di hari terakhir conference itu, saya ngobrol, saya minta waktu, dia lagi jalan itu, saya minta waktu gitu sama profesor itu. Saya bilang, Prof, saya tahu bidangnya profesor itu tidak sama dengan bidang saya. Tapi saya sekarang sedang mencari supervisor untuk saya daftar beasiswa DAAD. Semua profesor di Jerman tuh yang publik tahu DAAD lah, gitu kan. Saya ini DAAD dan saya butuh ada pembimbing akademik. Saya tahu teman Anda gitu. Saya bilang gitu Kak. Saya tahu teman Anda yang cocok dengan ini saya. Boleh nggak nanti saya kirim email lewat Anda, tapi Anda nanti balasnya CC ke dia. Jadi saya memang minta tolong gitu Kak, minta tolong sama dia. Comblangin lah ya. Jadi lewat ini. Nah, posisi Prof ini itu kolega memang. Tapi jadi mereka kalau profesor di Jerman ini kan setara ya, bahkan sama student aja setara. Tapi dari segi posisi organisasi dia ini atasannya Kak. Nah gitu. Jadi saya mengasumsikan lah kalau ada email dari atasan gitu ya pasti dibaca gitu kan. Jadi asumsi aja nih. Tapi alhamdulillah memang iya. Jadi saya kan dia waktu itu di Indonesia hari itu minggu depannya katanya dia udah balik ke Jerman. Jadi oke, kamu kirim email saya tapi minggu depan. Jadi kita bisa sambung inilah. Benar, minggu depan saya email, saya ingetin ini gitu kan. Terus dia bales CC ke profesor saya yang sekarang Kak. Profesor saya yang sekarang tuh, ada nih, gitu kan. Terus dia tertarik, dia bisa, udah saya sama dia Skype dan lain-lain, ya udah akhirnya ceritanya ya sampai sekarang alhamdulillah dapat profesor seperti ini. Jadi membuat pembicaraan yang match itu tuh tricky sekali dan ya alhamdulillah rezekinya. Tapi balik lagi ya, usaha kita tuh kan memang harus terus ya. Allah tuh kan ketika kita udah usaha maksimal baru dia ngasih bantuan. Nah, saya ngerasa tuh dibantu juga ya luar biasa lah alhamdulillah. Itu sih. Jadi mencari profesor tuh ya untuk seorang S3 itu memang pasti dia punya cerita masing-masing. Dia harus responsibel terhadap apa yang kita lakukan, menjamin kesuksesan kita juga kan. Perjalanan PhD itu kan lumayan juga sepertinya. Iya betul.